Pada kesempatan pagi hari yang baik, yang indah ini, saya akan mencoba berbagi sama saudara, sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul sesuatu yang sangat mustahil. Kalau saya sodorkan gambar judulnya, itu ada seorang yang sedang naik ke bulan, pergi ke bulan gitu ya. Nah, saya mau bicara sesuatu yang saya pikir penting untuk kita sharingkan bersama-sama. Kita bicarakan sama-sama tentang satu pokok bahasan, yaitu sesuatu yang sangat mustahil. Ayo, sama-sama kita baca jemaat ya, di ayat 1 Korintus pasal 13, di ayat yang ke-13. Saya rindu jemaat yang dikasih Tuhan, sudah dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca ayat ini. Mari keluarkan suara saudara dengan iman. Dengan sepenuh hati kita sama-sama baca ayat ini. Keluarkan suara sampai terdengar ya di telinga kita masing-masing. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 kita sama-sama baca 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan, menerangkan ayat yang barusan kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 di ayat 13, saya ingin tunjukkan dulu PowerPoint gambar pertama yang saya sodorkan sama saudara. Ingat, tema yang sedang kita bahas pagi ini, yang kita sedang sharingkan, bicarakan sama-sama, kita mau belajar bicara tentang sesuatu yang sangat mustahil. Dan gambar yang saya tunjukkan, sodorkan sama saudara, sesuatu yang sangat mustahil itu adalah gambar seorang yang pergi ke bulan, naik ke bulan, tetapi pakai satu alat media yang namanya adalah tangga, sebuah tangga. Tangga yang ada yang sering kita lihat. Pertanyaan saya, mungkinkah orang pergi ke bulan, naik ke bulan, pakai media alat yang namanya sebuah tangga? Ada bisa jawab, kira-kira jawabannya apa? Nggak mungkin lah. Sekali lagi pertanyaannya, mungkinkah orang naik ke bulan, pergi ke bulan pakai sebuah tangga? Jawabannya jelas nggak mungkin lah. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Nggak mungkin gitu. Nah, saya cuma gambarkan sama saudara. Kalau orang naik ke bulan pakai tangga, itu sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi kalau misalnya dengan transportasi yang lain, atau kalau pakai yang namanya kendaraan yang lain, mungkin orang kalau sebelum tahun 1969, kalau ditanya mungkinkah orang naik ke bulan, jawabannya juga sama, nggak mungkin gitu. Mustahil. Tetapi kita sama-sama tahu sejarah dunia itu mencatat, saudara ya. Setelahnya tahun 1969, kita tahu ceritanya kan saudara ya, ada 12 orang yang mencatatkan dirinya pernah mendaratkan kakinya di bulan. Tentu nomor satu adalah Neil Armstrong dengan Apollo berapa itu? Apollo 11-nya ya kalau nggak salah. Ya pelajaran sekolah maklum, lupa saya. Kalau nggak salah Apollo 11 ya. Salah satu mencatatkan namanya dalam sejarah dunia adalah Neil Armstrong nomor satu. Jadi setelah tahun 1969 itu ada 12 orang yang pernah naik ke bulan dengan kendaraannya namanya Apollo, pesawat ulang-alik dan seterusnya. Setelah tahun itu yang saya katakan tadi, itu semua menjadi mungkin. Walaupun sebetulnya kalau ditanya itu sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat mustahil. Saya pikir kita semua sependapat, kita memahamilah. Naik ke bulan, pergi ke bulan, itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau toh mungkin, kalau toh bisa orang naik ke sana, ya buktinya sangat sedikit sekali. Berapa orang saudara? Cuma 12 orang. Walaupun itu mungkin, itu ya. Walaupun itu bisa Pak pendeta orang naik ke bulan, ya bisa. Tetapi sangat sedikit orang bisa naik ke sana, pergi ke sana, mendaratkan kakinya. Dunia mencatat hanya 12 orang meskipun itu bisa dan mungkin. Nah, saya cuma ingin gambarkan lewat sharing firman Allah pagi ini. Gambarannya begini, saudara. Coba lihat gambar ini.
Sesungguhnya atau sebenarnya kekristenan itu saya gambarkan begini, sama halnya dengan kita berupaya pergi atau naik atau terbang ke bulan. Sesuatu yang sebetulnya sangat mustahil. Ya, hidup kekristenan yang kita jalani sebetulnya adalah sesuatu yang sangat sesuatu yang gak mungkin. Yang saya maksudkan adalah target-targetnya Tuhan yang ada dalam Alkitab. Coba saya tunjukkan gambar ini ya. Sesungguhnya kalau kita baca Alkitab dengan baik, kita baca Alkitab dengan detail, apa yang kita temukan dalam Alkitab? Lihat gambar ini. Di dalam Alkitab, Tuhan itu menetapkan target-target buat hidup kekristenan kita. Yang target itu sebetulnya sangat sulit sekali, mustahil sekali untuk kita bisa mencapai targetnya Tuhan itu. Baca dalam Alkitab. Seperti itu kan targetnya Tuhan. Rasanya mustahil, gak mungkin. Saya coba buktikan sama saudara. Saya coba tunjukkan sama saudara. Bahwa untuk kita bisa mencapai tujuan target-target Tuhan atas hidup kekristenan kita. Itu sesuatu upaya seperti naik ke bulan. Sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang penuh perjuangan. Kalau toh bisa, sangat sedikit sekali orang yang bisa. Targetnya Tuhan itu kayak orang berusaha naik ke bulan, sulit. Sesuatu yang sangat mustahil. Saya coba tunjukkan dengan cepat saja bukti-buktinya. Target yang pertama dari Tuhan. Saya pikir Anda paham ini kan. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 5 di ayat 13 sampai 16. Anda mesti tahu, catat baik-baik. Ini target Tuhan buat Anda dan saya dalam hidup kekristenan kita. Begitu kita jadi orang Kristen, Tuhan katakan apa lewat ayat ini? Kamu adalah garam dunia. Gak nunggu 1 bulan kemudian setelah jadi Kristen. Gak nunggu 1 tahun kemudian. Alkitab gak katakan kamu nanti akan jadi garam dunia. Tidak. Begitu kita percaya pada Yesus, beriman, mengakui Yesus Tuhan menjadi juru selamat dalam hidup kita. Begitu kita percaya, mengakui dosa kita ditebus oleh darahnya. Saat detik itu juga Alkitab berkata begini, Yesus berkata kepada kita begini, kamu adalah garam dunia. Gak ada pakai kata nanti-nanti. Gak ada kata kemudian, kamu kemudian akan jadi garam dunia. Gak ada. Begitu kita percaya, target Tuhan begini, kamu adalah garam dunia. Saya baca terus ya, supaya Anda nangkep. Jika garam itu menjadi tawar, gak boleh tawar garam itu. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang terus ke bawah. Kamu adalah terang dunia, sama dengan garam, terang pun sama. Begitu percaya, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya coba tunjukkan yang pertama, catat baik-baik. Ini Bapak Ibu Saudara, target Tuhan buat hidup kekristenan kita. Apa target yang pertama? Hidup kita itu ditetapkan Tuhan, ditargetkan oleh Tuhan jadi garam dan terang dunia. Bukankah ini sesuatu yang sangat mustahil? Jadi garam dan sekaligus jadi terang bagi dunia ini. Dunia ini luas. Jujur saja, kita ini menjadi garam dan terang di dalam rumah kita sendiri saja. Perjuangan. Jujur saudara ya, saya berkata sama saudara, kita pribadi masing-masing ya. Untuk Anda dan saya pribadi, lepas pribadi, kita ini loh jadi garam dan terang dalam rumah kita, rumah tangga kita sendiri aja. Susah. Apalagi jadi garam dan terang buat RT kita. Coba perhatikan kata-kata saya. Jadi garam dan terang bagi kampung kita, bagi kota kita, apalagi bagi bangsa kita Indonesia. Perjuangan, bukankah itu sesuatu yang sangat mustahil targetnya Tuhan? Di dalam rumah kita saja jadi garam dan terang dunia itu perjuangan. Apalagi bagi dunia ini. Ada nangkep gak sesuatu di sini?
target Tuhan ini kok seperti kita berupaya seperti orang naik ke bulan gitu. Rasanya mustahil gitu. Kalau toh bisa sedikit gitu. Yang pertama, saya tunjukkan, buktikan. Yang kedua, target Tuhan. Tuhan itu target buat kita untuk jadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini target yang kedua. Sama-sama kita baca dong ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 dan 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama menurut saya. Yang Tuhan tetapkan jadi target buat kekristenan kita. Tujuan kita jadi Kristen, targetnya begitu berat buat kita. Rasa-rasanya juga sangat mustahil untuk kita lakukan. Target menjadi ciptaan baru, manusia baru. Ini pun seperti perjuangan upaya kita seperti mau naik ke bulan. Sesuatu yang mustahil, sulit gitu. Karena kita tahu, begitu percaya pada Yesus, Tuhan katakan gini, kamu adalah ciptaan baru. Kalau kamu hidup dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Dan hasilnya apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada banyak orang Kristen mulai ragu, mulai bimbang bertanya gini, kita ini kan hidup di dunia ini kan masih bergumul. Orang meragukan kenapa? Karena setiap kita merasa sedang bergumul dengan manusia lama kita. Iya kan? Begitu kita beriman jadi Kristen percaya pada Yesus, jujur saja ya, kita ini kan masih bergumul dengan manusia lama kita. Betul apa tidak? Masih bergumul dengan tabiat-tabiat kita yang jahat yang dulu, yang buruk, tabiat lama kita. Masih bergumul, berjuang, mengalahkan, membuang apa? Sifat-sifat kita yang gak berkenan, yang dulu sebelum bertobat. Masih ada struggle di situ kita. Tapi Tuhan katakan begini, jadi siapa ada di dalam Kristus, targetnya apa? Kalau kita percaya di dalam Tuhan, kamu adalah ciptaan yang baru. Dan jelas Alkitab katakan, yang lama sudah berlalu, hidup lama, sifat tabiat lama. Dan yang baru sudah datang. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sudah mudah buat kita? Sesuatu yang rasanya mustahil. Targetnya Tuhan seperti upaya orang naik ke bulan. Susah juga ini target ini loh. Ya, menjadi ciptaan baru. Sedangkan hari ini kita masih struggle kan, bergumul dengan tabiat lama kita. Ini yang kedua. Catat yang ketiga. Kalau kita baca Alkitab, saya renungkan Alkitab, saya temukan yang ketiga target yang Tuhan tetapkan buat kita. Targetnya apa yang ketiga? Kita itu harus serupa seperti Kristus. Itu yang ayat ini katakan. Tujuan dari semua orang Kristen yang target yang Tuhan tetapkan itu adalah ini. Bukan jadi kaya, bukan jadi sukses. Tujuannya adalah serupa seperti Kristus. Saya baca dengan cepat ini ayatnya. Ayat yang sangat kita pahami, sering saya ajarkan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Segambar dengan Kristus atau serupa dengan Kristus. Supaya ia, yaitu anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini pun seperti upaya orang pergi ke bulan. Sesuatu yang sangat mustahil. Target Tuhan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Hidup kita di dalam Kristus targetnya adalah serupa seperti Kristus. Ini bukan cuma dalam hal karakter kita saja yang serupa seperti Kristus. Sampai urusan kuasanya Kristus pun harus serupa ada dalam hidup kita. Karakternya sampai kuasanya serupa seperti Kristus. Jujur saja, kalau kita dengar targetnya Tuhan yang ditetapkan yang ketiga buat hidup kekristenan kita. Loh, ini juga seperti upaya orang pergi ke bulan, terbang ke bulan, sesuatu yang sangat sulit. Sesuatu yang sangat mustahil buat hidup kekristenan kita. Itu baru yang ketiga. Saya tunjukkan 5 contoh sama saudara. Supaya lebih jelas. Masih ada yang keempat. Target Tuhan yang ditetapkan buat kita adalah Dia menetapkan kita untuk sempurna seperti Bapa sempurna. Ini ayatnya Matius 5 ayat yang ke-48. Saya baca ya. Saya sengaja membaca ayat-ayatnya
Karena ada dasarnya. Sehingga saudara nggak bisa berkata, mana ayatnya pendeta? Ada ayatnya saudara ya. Saya baca ayatnya, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sebagai kita semua setuju ya apa yang saya katakan. Tidak mudah kan? Ini kan seperti upaya orang naik ke bulan. Sesuatu yang sangat sulit, sangat sukar dicapai. Sulit kita menemukan ini, mendapatkan dalam kehidupan kita. Karena kita sadar hidup kita masih banyak kekurangan. Kalau kita lihat diri kita sekarang, banyak kekurangan, banyak handicapnya, banyak cacatnya, banyak celahnya. Kalau orang kenal semakin dekat sama kita, kalau orang semakin kenal dekat sama Tuhan, dia semakin melihat semakin sempurna Tuhan. Semakin wow dahsyat. Besok lebih lagi kita kenal Tuhan, semakin kita kagum. Terus bertambah pengenalan kesempurnaan Tuhan. Tapi beda loh. Ketika kita kenal seseorang, Anda semakin mengenal saya, Anda akan semakin melihat kekurangan saya. Semakin kita lihat cacatnya hidup kita, semakin dekat, semakin tahu kekurangan. Kita mesti sadar diri kita sekarang masih banyak cacatnya, kekurangannya, kelemahannya. Sementara target yang Tuhan tetapkan buat kita adalah kita itu ditetapkan targetnya harus serupa seperti Bapa. Seperti Bapa sempurna, kamu juga harus sempurna. Bukankah ini sesuatu yang sangat mustahil menurut kita? Ini target Tuhan loh buat kita. Masih ada yang kelima. Kalau kita baca Alkitab, ayat yang sangat terkenal, itu namanya amanat agung. Jadi Tuhan tetapkan target buat kita untuk kita melaksanakan amanat agung wasiatnya Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Tinggalkan dunia ini. Matius 28, 19, 20, sebagian ayat saya baca saja. Karena itu dikatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Apa target Tuhan yang kelima yang ditetapkan buat kita? Amanatnya Tuhan yang ditetapkan adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa-bangsa di dunia jadi muridnya Tuhan. Percaya pada Tuhan. Ini target yang ditetapkan buat hidup kita masing-masing sebagai orang Kristen. Bukankah untuk kelima kali saya katakan bukankah ini sesuatu yang sangat sulit? Anda pasti sepakat ini sesuatu yang mustahil. Jadikan satu RT kita saja di muridnya Tuhan. Susah. Kita berkata mustahil Pak. Satu RT jadi muridnya Tuhan, percaya pada Tuhan. Itu baru RT. Belum kota, belum bangsa. Ini semua, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau dipikirin melihat 5 targetnya Tuhan. Semuanya menurut saya bagikan upaya kita untuk pergi ke bulan. Sesuatu yang sangat mustahil, nggak mungkin dilakukan. Makanya saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Jadi jelas saudara ya, sebenarnya kekristenan itu seperti awal tadi saya katakan, sama halnya dengan kita berupaya berjuang naik terbang pergi ke bulan. Sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang sulit. Aduh targetnya tinggi banget ya buat kita. Sesuatu yang kita pikir sukar untuk mencapai itu. Nah makanya pagi ini yang saya coba sharingkan, kita bicarakan sama-sama. Bagaimana target yang rasanya mustahil itu tetapi kita bisa mencapainya. Kita tergolong, terhisap dari sedikit orang yang di dalamnya. Karena kita ngerti memahami firman Allah. Karena Alkitab katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengerti, memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kesimpulan saya begini, lihat gambar berikutnya. Bahwa ternyata tidaklah cukup dalam hidup kekristenan kita ini ya. Hanya sekedar memiliki tujuan dan sasaran. Saya ulang sekali lagi biar jelas. Tidaklah cukup buat kita memiliki tujuan dan sasaran. Tetapi dibutuhkan yang namanya kendaraan yang tepat untuk mencapainya. Mencapai target tadi. Kalau contoh targetnya kita ini kan hanya andaikan. Gambaran kiasan. Kalau contoh sasaran tujuan targetnya kita naik ke bulan. Ya kendaraannya untuk mencapai tujuan kita ke bulan itu mesti cocok, mesti pas, mesti tepat.
Nggak bisa dong kita pakai kendaraan namanya anak tangga begini nyampe ke bulan. Mustahil. Pasti nggak bisa nyampe tujuan. Karena kendaraannya salah, nggak tepat. Nggak pas gitu loh. Nggak bisa sampai ke situ, ke bulan. Kalau memang tujuannya ke bulan, ya mesti pakai kendaraan yang pas. Seperti di gambar itu semacam pesawat olang-alik. Ya, saya nggak ngerti itu di dalamnya ada apa. Tapi seperti itulah pesawat itu, kita mesti bisa naik ke sana. Nggak bisa pakai bus, nggak bisa pakai mobil. Loh, kalau target kita ke bulan, sesuatu yang tinggi di sana, nggak bisa pakai mobil. Jalan kaki tambah nggak bisa, saudara ya. Jadi ini cuma contoh. Kalau misalnya contoh yang lain, target saya contohnya dari Jombang, saya mau ke kota Surabaya. Jarak Jombang Surabaya setahu saya kurang lebih mungkin 80 km. Cukup jauh. Nah, untuk mencapai target tujuan saya sasaran ke Surabaya dari Jombang, bisa pakai kendaraan apa yang tepat? Bisa pakai mobil. Pakai motor bisa, Pak? Bisa. Pakai sepeda? Bisa. Walaupun waktunya lebih lama, tapi bisa nyampe ke sana. Ada yang tanya, jalan kaki bisa, Pak? Ya bisa. Kalau ke Surabaya jalan kaki pun bisa ditempuh target itu. Tetapi waktunya lama nyampainya. Kalau lebih jauh lagi, ini cuma contoh ya, saya kasih gambaran cerita biar jelas. Kalau pergi ke Bali misalnya dari Jombang, wah ini lain lagi ceritanya. Kalau naik mobil nyampe, motor masih bisa. Tapi kalau pergi dari Jombang ke Bali, pakai kendaraan kaki bisa Pak, jalan kaki? Ya bisa sih, tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau pakai kaki pergi ke Bali. Itu kembali kepada zaman purba dulu barangkali ya. Belum ada kendaraan ya baru mungkin. Seperti amanat agung tadi ketika Tuhan katakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Coba Anda kalau dalam posisi jadi muridnya Tuhan, Anda pasti kebingungan. Ingat, para murid Yesus mayoritas adalah orang-orang Galilea. Siapa pendeta orang Galilea? Orang marhaen, orang sederhana, rakyat jelata, orang kecil. Marhaen orang Galilea itu, saudara. Tuhan bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan sesuatu mustahil. Petrus dan kawan-kawan kalau Anda baca Alkitab hampir nggak pernah keluar negeri. Memang nggak pernah keluar negeri kecuali Paulus. Itu cerita berbeda. Ini kan generasi ketika Yesus masih bersama dengan murid. Ya, belum pernah keluar negeri mendengar. Memang kendaraan kan masih primitif. Belum ada mobil, belum ada pesawat. Iya kan? Itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau semua bangsa sama dengan ini. 5 target tadi itu kendaraannya mesti pas. Kalau ke Bali jalan kaki ya nggak pas lah saudara. Apalagi ke Singapura, ke luar negeri. Lebih jauh skopnya, saya kasih contoh kepada saudara. Dengan mobil pun rasanya nggak mungkin lah. Ada ke Singapura, ada ke Thailand yang sifatnya bepergian travelingnya ke luar negeri. Anda nggak mungkin lagi pakai mobil, kendaraannya nggak pas. Terlalu jauh, nggak mungkin. Mesti naik pesawat, kendaraannya mesti pas. Nah, saya coba tunjukkan sama saudara. Ada 3 komponen saudara ya. Untuk mencapai sesuatu yang mustahil itu. Nah 3 komponen ini seperti kendaraan sebetulnya buat kita. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari Tuhan. Target yang ditetapkan sama Tuhan. 5 tadi. Saudara ya. 5 tadi itu harus kita bisa jadi garam dan terang dunia. Ya, kita serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Ya, sampai kita memenuhi amanat Tuhan untuk mencapai target ditetapkan. 3 komponen ini harus ada. Ini jadi kendaraan kita. Nah, saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Ada 3 komponen untuk mencapai itu. Saya tahu tidak akan selesai pagi ini. Kalau Tuhan kehendaki, ya saya lanjutkan besok saudara ya. Tapi saya mulai dari sini sekarang berangkatnya. 3 komponen untuk mencapai targetnya Tuhan yang sangat mustahil tadi. Seperti upaya kita naik ke bulan, sulit gitu. Saya baca ayatnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yang pertama yaitu iman. Kedua pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Bagaimana mencapai target-target Tuhan yang rasanya mustahil, sulit kita lakukan. Ada 3 komponen untuk mencapainya. Ada 3 hal yang diajarkan dalam suratan 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Ada orang bertanya, pendeta, apakah iman sama pengharapan beda? Beda dong. Iman sama pengharapan tidak sama. Kalau saya boleh gambarkan sama saudara, gambaran sama saudara itu seperti ini. Berdasarkan kasus yang sedang kita sharingkan saat ini. Coba Anda lihat gambar ini. Iman, itu saya ibaratkan seperti kendaraannya. Ya, iman itu seperti kendaraannya dan pengharapan kita itu ibaratnya seperti tujuannya kita. Dan kasih itu adalah seperti bahan bakarnya. Ini penting loh saudara ya. Untuk mencapai target Tuhan, kita harus punya 3 komponen ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu seperti kendaraan, pengharapan seperti tujuannya kita. Kasih itu seperti bensinnya, bahan bakarnya. Jadi kalau orang punya iman, nggak punya pengharapan, itu seperti orang yang punya kendaraan tapi nggak punya tujuan. Anda ngerti nggak maksud saya? Saya punya iman Pak. Iman itu sesuatu yang abstrak. Iman itu sesuatu yang nggak bisa diukur. Iman itu sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Saya ingin coba mengajarkan saudara, hidup beriman itu kayak apa sih Pak? Percaya itu kayak apa? Nah saya jelaskan lewat ini saudara. Walaupun saya udah banyak mengajarkan tentang orang benar hidup oleh iman. Tentang dasar iman. Oh macam-macam saya ajarkan sama saudara. Kalau saudara mengikuti pengajaran-pengajaran, teaching yang saya pernah ajarkan sama saudara. Saudara pasti paham lah. Kita banyak belajar tentang iman selama ini. Iman sama pengharapan beda. Kalau orang berkata saya punya iman tapi dia gak punya pengharapan. Itu seperti ibaratnya dia naik kendaraan mobilnya tapi gak punya tujuan. Anda punya gambaran gak? Apa jadinya orang naik mobil kendaraan gak punya tujuan? Dari pagi sampai malam dia cuma muter-muter di kota Jombang. Ditanya mau kemana Pak? Kok dari tadi muter-muter? Nggak tahu kemana karena dia gak punya tujuan. Dari pagi sampai malam muter, gak tahu apa yang dia buat. Dia kebingungan, naik kendaraan ini mau kemana ya? Karena gak punya tujuan. Coba kalau Anda dari Surabaya naik pesawat terbang misalnya. Kita pilih boleh apa saja. Kereta api, kita pilih pesawat terbang. Dari Surabaya naik pesawat terbang ke ke Jakarta. Landing di Soekarno-Hatta. Lalu mungkin gak ada yang jemput, kita cari taksi. Atau Anda naik Grab boleh. Begitu Anda masuk mobil di Grab atau taksi, yang ditanya pertama sama pengemudi, drivernya adalah, Bapak tujuannya mau kemana? Saya yakin pengendara gak tanya gini, Bapak bawa uang berapa? Itu gak mungkin ditanya. Kekayaan berapa yang Bapak punya gak ditanya. Yang ditanya apa? Tujuan Anda kemana Pak? Tujuannya yang ditanya. Sebab kalau orang punya iman, gak punya pengharapan, itu bagaikan dia naik kendaraan, bagus kendaraannya, tapi gak punya sasaran tujuan. Orang kalau punya iman, ya harus punya pengharapan. Tujuannya apa? Tapi ingat, orang punya pengharapan, punya keinginan, punya kerinduan harapan. Dasarnya harus punya iman loh. Harapan gak ada iman ya bukan iman. Iman gak ada harapan ya juga bukan iman. Iman saya katakan tadi sesuatu yang abstrak, gak bisa diukur, gak bisa dilihat. Seringkali kalau orang punya masalah, kesulitan, tertekan berat hidupnya. Apa nasihat orang-orang yang rohani kepada Anda? Percaya dong sama Tuhan, kamu iman dong percaya sama Tuhan. Kamu sih gak percaya. Apakah hidup dalam iman, beriman kepada Tuhan, itu hanya sebatas percaya kepada Tuhan? Percaya itu seperti apa sih? Beriman kepada Tuhan itu kayak apa sebetulnya? Nah, saya mau coba tunjukkan lewat ayat ya. Ayat yang sangat terkenal dan kita kenal, Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya baca saudara ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Begini kata firman Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat baik-baik ayat ini, tetap tahan ini ayat. Iman itu apa sih? Ayat ini berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita punya harapan, harapan apa saja? Ingat loh, dasar dari harapan kita, dasarnya itu harus iman. Kalau nggak punya dasar iman, itu bukan iman. Iman pun dikatakan dasar dari segala sesuatu kita harapan. Jadi harapan apapun yang kita miliki saat ini, ya dasarnya pijakannya itu harus iman. Ada orang punya harapan, saya pengen tahun ini Pak, bisnis saya diberkati Tuhan. Itu kan harapan, boleh kah? Boleh, nggak ada yang salah. Kalau Anda hari ini sakit, mengalami kelemahan di tubuh. Ada sakit apa saja, mungkin saya nggak perlu sebutkan. Tentu ada punya harapan. Harapan saudara apa? Saya pengen sembuh Pak dari sakit saya ini Pak. Ingat, harapan itu kalau pijakan dasarnya bukan iman, itu bukan harapan juga. Itu bukan iman juga. Mari kita belajar saudara. Saya pernah ajarkan sama saudara tentang yang namanya rumus iman. Rumus iman itu apa sih? Karena iman itu abstrak. Rumus iman itu apa? Supaya harapan kita, pijakannya iman itu jadi kenyataan. Sebab harapan kalau dasarnya bukan iman, ya bukan iman, ya bukan harapan yang dikatakan firman Allah. Rumus iman itu adalah percaya dalam hati dan berkata. Jadi kalau orang mengatakan, saya beriman Pak, cuman percaya dalam hati. Ya itu bukan iman juga. Pokoknya yang namanya iman itu harus ditemukan di dua tempat. Dalam hati dia percaya dan dalam mulutnya dia berkata. Sekaligus di dua tempat ini, hati dan mulut. Masih ingat itu? Saya baca ayatnya dulu, saya baru terangkan secara singkat ya. Dengan keterbatasan waktu yang ada saya lanjutkan besok ya. Tapi menarik untuk besok kita pelajari lebih dalam lagi tentang ini. Rumus iman itu begini, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan perhatikan kalimat ini, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iman yang pertama itu mesti ada dalam hati kita. Iman itu adalah percaya dalam hati. Tapi belum selesai, masih ada yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayat 13, ini rumusan iman. Harus ditemukan di dua tempat. Di hati kita percaya, juga di mulut kita. Kita lihat ayat yang ke-13 2 Korintus 4 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, nggak cukup dalam hati loh orang percaya. Sebab itu aku berkata-kata, kalau orang percaya dia harus berkata-kata. Maka kami juga percaya, kalau kami percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dua ayat ini saya simpulkan. Inilah Bapak Ibu Saudara rumusan daripada iman. Yang namanya iman, yang namanya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Itu harus ditemukan sekaligus di saat yang sama di dua tempat. Yang pertama, percaya itu harus ada di dalam hati kita. Yang kedua, percaya itu harus juga ada di mulut kita, diperkatakan. Kalau kita percaya, gak cukup dalam hati. Aku percaya dalam hatiku Tuhan ajaib. Itu belum iman loh sebelum kita memperkatakan. Kalau kita cuma berkata saja, Yesus dahsyat ajaib sanggup tolong saya. Tapi dalam hati kita gak percaya. Jadi percaya itu mesti ada di hati, mesti ada di mulut. Dua tempat ini mesti bersamaan. Gak bisa percaya cuma di dalam hati atau di mulut saja. Dua-duanya. Tuhan ajarkan sama kita sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil, target nggak mungkin. Itu nggak cukup hanya percaya di hati, mesti ngomong. Karena kuasanya dilepaskan, kuasa ada di dalam kita. Kristus kuasanya ada dalam kita. Itu lepas kuasanya kapan? Waktu kita mengatakan seperti sebuah pistol. Ada pelurunya. Orang takut, wah ini ada kekuatannya. Pistol, tembak ada pelurunya, oh berbahaya. Orang takut, ada kekuatannya yang dahsyat, yang tanpa batas di situ. Tetapi kalau pelatuknya nggak ditarik, pelurunya nggak keluar, ya pistol itu nggak ada apa-apanya. Dia benda cuma mati gitu saja, nggak ada artinya.
Tapi begitu pelurunya keluar mencapai sasaran, nah itu dahsyat. Sama dengan kuasa dalam diri kita, kuasa percaya dalam hati kita. Itu kuasanya keluar pada waktu berkata, saya pernah mengajarkan sama saudara tentang Musa. Ketika Israel itu di padang gurun kehausan gak ada air. Tuhan ajar apa sama Musa untuk mengalami mujizat? Itu kan sesuatu yang sangat mustahil kan. Target itu sulit. Untuk mereka minum itu mustahil. Di padang gurun tidak ada air. Negeri yang tiada tetaburannya gak ada mata air saat itu rupanya. Mereka minta air. Mereka sampai marah. Bagaimana Tuhan berkata? Musa, berkatalah kamu kepada gunung batu itu. Supaya dia mengeluarkan air. Jadi Musa diperintahkan, hai gunung batu, memancarlah mata air. Harusnya ngomong begitu. Tapi Musa marah, dipukul. Dipukul saja keluar air, apalagi berkata seperti kata Tuhan. Diajar berkata. Karena kuasa itu terlepas pada waktu kita berkata lah saudara. Makanya lihat gambar berikutnya. Ya 2 menitan, permisi waktunya ya. Iblis akan mencoba melumpuhkan iman kita, percaya kita dengan cara apa? Dibungkam perkataan kita, dibikin stres kita. Lihat tabiat orang percaya, tabiat kita orang Kristen. Biasanya kita kalau hadapi masalah yang berat, terintimidasi. Dalam kamar coba, kita diem cuman rapetin tangan kan. Mulut kita terkunci kan, gak ngomong apa-apa. Dijak ngomong suami, diem. Dijak ngomong istri, diem. Anaknya, papa, diem aja dia. Kenapa? Stres. Sampai nggak mau ngomong. Dan setan akan senang. Setan itu tidak peduli kalau ada cuma percaya dalam hati. Setan tidak peduli kalau setia melayani tapi percaya dalam hati. Tidak pernah berkata dengan mulut, tidak peduli dia. Makanya setan caranya bagaimana? Supaya membungkam kuasa nggak keluar dari kita. Dibungkam mulut kita. Supaya tidak bisa berkata. Ayat yang terakhir. Saya lanjutkan besok. Ayat terakhir. 1 menit. Makanya saya mau katakan singkat saja. Masa depan kita ditentukan oleh mulut kita. Hati percaya, tapi juga mulut berkata. 1 Petrus 3 ayat 10, ayat yang sangat jelas sering kita baca. Saya baca ayat yang terakhir buat kita. Siapa yang mau mencintai hidup, saya percaya semua kita cinta sama hidup kita. Dan mau melihat hari-hari yang baik. Ini bicara tentang masa depan hari yang baik. Ini belum terjadi mungkin sekarang. Tapi kalau kita ingin terjadi masa depan kita, hari besok dan seterusnya, kita melihat hari-hari kita baik. Hari-hari kita penuh sukacita. Hari-hari kita penuh dengan keberkatan, kemenangan, mujizat, keajaiban, kesembuhan daripada Tuhan. Melihat hari kita sorak-sorai. Bagaimana caranya? Ia, lihat, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga mulut. Bukan saja mulut kita itu tidak ngomong apa-apa, tidak berani ngomong yang jahat. Tapi jaga mulut kita mengatakan yang negatif. Perkataan-perkataan iman. Lihat Yehezkiel disuruh membangkitkan tulang-tulang kering yang sudah tersentrong matahari. Udah kering, kerontang kering. Tuhan katakan, Yehezkiel masih bisakah mereka bangkitkan hidup? Engkau yang tahu ya Tuhan. Tidak mungkin sebetulnya kan. Tulang kering jadi hidup kan tidak mungkin. Katakan kepada mereka, bernubuat berkata mereka, aku beri kehidupan kepadamu. Aku kasih urat, aku kasih kulit. Hidup saudara ketika berkata. Jadi ternyata hidup dalam pengharapan, hidup dalam iman, itu ternyata bisa membuat kita itu mencapai sesuatu yang mustahil. Asal percayanya di 2 tempat. Di hati kita percaya. Di mulut kita percaya, kita mengatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi perkataan yang keluar dari sumber hati yang percaya, itu bisa mengubah dunia kita. Bisa mengubah hidup kita. Bisa mengubah keterpurukan kita. Bisa mengubah sakit penyakit kita jadi sembuh. Bisa mengubah keadaan yang paling sukar, yang tertutup jadi terbuka. Gunung batu bisa keluar air. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, itu akan tercapai. Kalau ada di 2 tempat, percaya di sini di hati, percaya di mulut dengan berkata. Saya berdoa pagi ini, yang mustahil jadi tidak mustahil buat saudara. Apakah ada yang merasa masalahku seperti naik ke bulan Pak? Tidak mungkin. Asal ada percaya di hati, di mulut, semuanya jadi mungkin saudara ya.